klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Halo, kembali jumpa dengan saya Setiawan Tiratara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, kasih komentar yang positif, dan share channel ini ke teman-teman kamu. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mencairkan suasana sehingga saat kita pentas, baik sebagai MC atau pelawak, suasana bisa cair. Ada beberapa cara agar suasana bisa cair ketika Anda tampil sebagai MC atau melawak di depan penonton. Yang pertama, saat menuju panggung atau sudah di atas panggung, Anda mengajak penonton untuk bersama-sama bertepuk tangan. Itu akan sangat efektif karena dari tepuk tangan penonton kita akan tahu sejauh mana penonton menerima kita. Kalau Anda mengajak tepuk tangan dengan ragu-ragu, biasanya hasilnya juga ragu-ragu penonton untuk tepuk tangan. Tapi Anda semakin semangat, insya Allah tepuk tangannya juga akan meriah. Maka beberapa MC atau pelawak menggunakan metode ini. Selamat jumpa di acara gathering perusahaan A. Dan tepuk tangan yang luar biasa untuk perusahaan A. Maka tepuk tangannya akan meriah. Tapi kalau Anda ragu-ragu, selamat jumpa di perusahaan A, tepuk tangan dong untuk perusahaan A. Hasilnya juga nanggung. Maka di sini Anda harus percaya diri mengajak audiens untuk tepuk tangan. Itu salah satu tips yang sangat efektif untuk mengetahui seberapa penonton menerima kita. Ketika kita meminta tepuk tangan dan mereka tepuk tangan dengan meriah, insya Allah 70% lebih penonton sudah terhipnotis oleh penampilan kita. Sehingga kita akan lebih mudah untuk menyampaikan materi-materi selanjutnya. Yang kedua, untuk mengawali pembicaraan atau nge-MC atau melawak, Anda bisa menerapkan dengan metode pantun. Kasih pantun-pantun yang lucu, yang bisa menghibur penonton, yang bisa melibatkan mereka saat Anda berada di panggung. Nah, silahkan Anda menyampaikan beberapa pantun yang sesuai dengan karakteristik Anda. Kalau Anda seorang pelawak yang suka humor, silahkan sampaikan pantun humor. Contohnya, ketika saya tampil di depan umum, kadangkala saya membawakan pantun sebagai berikut. Mengantar tamu, membeli bakwan. Selamat bertemu dengan Setiawan. Buah mengkudu, dimakan komodo. Di depanku banyak yang jomblo. Komodo, makan permen. Jomblo kok permanen. Nah, semacam kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa Anda terapkan, maka itu akan mencairkan suasana. Yang ketiga, Anda bisa melemparkan pertanyaan interaktif, di mana audiens akan fokus pada Anda. Mungkin pertanyaan seputar acara, atau pengetahuan umum, atau pertanyaan yang bisa Anda berikan hadiah untuk yang bisa menjawab. Dan yang keempat, kalau Anda mempunyai keterampilan lain, silahkan Anda tunjukkan di situ. Mungkin bisa ketika muncul pertama, Anda main sulap, atau kalau Anda memang biasa dancer, ya dancer dulu. Atau Anda biasa nyanyi, ya nyanyi dulu, baru memasuki acara inti Anda. Sebagai pelawak, sebagai MC, atau lainnya. Dan yang terakhir, untuk mencairkan suasana, kita bisa mengolah nama-nama orang, nama-nama tamu kehormatan, dan semua audiens yang hadir di acara itu. Tapi untuk yang satu ini, Anda harus koordinasi dulu dengan teman-teman panitia, agar Anda bisa mengolah dengan baik dan tidak menyinggung orang lain. Sejak tahun 91 saya biasa menerapkan metode ini, dan sekarang banyak juga pelawak yang memakai metode seperti ini. Contoh, ketika dulu perpisahan SMA 6, saya biasa mengolah kata-kata guru. Kami sesuaikan dengan nama-nama beliau. Contoh ya, ada guru olahraga kami namanya Bapak Supoyo. Kemudian kepala sekolah kami namanya Bapak Sadali. Kemudian guru olahraga kami yang agak gemuk namanya Bapak Baniara. Kami olah
kami urutkan, kami artikan yang sesuai dengan fakta yang ada dan tidak menyinggung. Contoh, ketika kepala sekolahnya namanya Pak Sadali, maka waktu itu kami sampaikan, alangkah kita senang mempunyai kepala sekolah yang sangat luar biasa karena nama beliau Pak Sadali. Sadali sangat dalam ilmunya. Tepuk tangan yang luar biasa. Otomatis cair. Ada juga guru olahraga Bapak Supoyo. Guru olahraga Pak Supoyo. Supoyo suka pendidikan olahraga, yo, tepuk tangan lagi. Dan ada lagi bapak guru yang gemuk, namanya Pak Baniara. Pak Baniara, badannya tiada tara. Tepuk tangan dan ger. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengolah dengan kondisi yang ada, tapi yang jelas harus koordinasi dulu dan kita harus tahu karakter orang yang mau kita angkat namanya. Pernah saya di sebuah instansi ada nama pimpinan namanya Bapak Susilo. Panitia pesan, Mas, nek ngartikan ini jangan sampai yang menyinggung loh Mas. Kalau perlu malah Mas nggak usah mengartikan deh daripada berisiko. Karena sudah ada pesan dari panitia maka kita olah, tapi kata-katanya yang mengangkat beliau. Contoh namanya Pak Susilo. Bapak Susilo, sungguh sosial loh orangnya. Contoh lain, Pak Bambang, banyak memikirkan bangsa. Tapi kalau namanya ini Pak Bambang dan kebetulan orangnya gemuk dan orangnya enakan nggak baperan, ya kita paskan. Kalau gemuk ya Pak Bambang, badannya mengembang. Nah, seperti itu ya. Ini hanya tips, tapi sekali lagi, untuk melakukan hal ini Anda harus konfirmasi dulu dengan panitia. Anda harus pinter-pinter cari data dulu, sehingga ketika Anda mengartikan, ketika Anda menyampaikan, itu malah bikin suatu hiburan yang tidak menyakiti, suatu hiburan yang pas gitu. Jadi ketika dengan seorang pimpinan, ya kita artikan nama-nama itu yang bikin tepuk tangan. Misalnya seperti tadi, Pak Bambang banyak memikirkan bangsa, otomatis itu kita artikan tapi kita nggak menjatuhkan. Tapi ada orang yang memang sukanya memang digarapi, ya nggak apa-apa. Kita olah sehingga suasana jadi cair. Nah, untuk lebih detailnya biar teman-teman tahu bagaimana sih cuplikan ketika saya mengartikan nama-nama, berikut ini adalah pentas saya ketika di wisuda Unrio. Ada beberapa nama dosen saya artikan sesuai dengan kondisi, dan videonya bisa Anda nikmati berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Tepuk tangan yang luar biasa dulu untuk semuanya. Senang sekali saya bisa tampil di depan kakak-kakak ya. Biasanya tadi aja yang paduan suara juga manggilnya kakak, jadi saya manggilnya kakak. Dan dulu-dulu teman-teman manggil Bu Eko, mulai besok manggilnya sudah Kak Eko ya. Jadi nanti kita bisa bikin tren masuk Kak Eko. Oke ya, Bu, ini tadi ada nama-nama tadi ya, Topo, Sutopo, M, Topo, Sutopo, Martopo. Seperti itu memang sangat mungkin sekali, karena nama itu adalah memberi arti, ya. Sebagaimana tadi ada Ibu Hartini gitu ya. Ibu Hartini itu adalah handal, rajin, dan tampak ilmunya tinggi nian. Tepuk tangan dulu yang luar biasa. Bu Eko Mindarsih, Eko emang kondang. Mindarsih memimpin dengan penuh rasa kasih. Bu Sukmawati, nah ini saya kalau lihat Bu Sukmawati itu seakan-akan saya melihat Joda Akbar. Lo bener lo ya. Itu mirip istri saya juga gitu. Istri saya itu kalau sudah pakai apa itu kadang dulu jilbabnya biasa gitu, tiba-tiba miring ke sana gitu. Terus kadang-kala dikasih pernik-pernik, permata, kemudian bunga-bunga, pohon beringin, dan Bu Sukmawati gitu ya. Itu apa? Sungguh karismatik dan menawan hati. Pak Supri, sopir pribadi. Jangan
begitu Pak Supri itu luar biasa. Beliau tuh dari IPA itu. IPA itu apa? Kalau IPA itu selalu mikirkan masa depan, sehingga yang cepat habis bagian depan. Kalau orang sejarah itu mikirkan masa lalu, yang habis di sini. Beliau mikirkan masa depan gitu. Ini karena konco sendiri, kalau enggak mungkin saya berani. Semua itu nama ada artinya. Kayak Mbak Noni apa Bu Noni. Kenapa kelihatan makmur banget loh? Kan makmur banget. Makmur ini Noni atau ono apa-apa dinikmati. Suaminya Mas Adi itu amat gede. Itu pasangan yang luar biasa. Justru orang cari orang itu yang gemuk-gemuk. Orang gemuk itu orang penyayang, bener gak? Benar. Tuh tepuk tangan tuh. Saya tahu membuktikan sendiri tadi dekat Mbak Noni dan dekat Mas Adi, penyayang. Ada makanan jatuh sayang kalau nggak dimakan. Sayang kalau nggak dimakan itu.